Upaya Indonesia untuk menuju ke energi bersih dan terbarukan atau energi berkelanjutan masih terus digaungkan hingga saat ini. Tahun ini, tahun 2025, Indonesia kembali menjadi tuan rumah International Sustainability Forum atau ISF. Ada banyak harapan yang ingin dicapai oleh Indonesia bagaimana ke depannya seluruh komponen, baik itu dari investor, inovator, dan juga pemangku kepentingan atau kebijakan untuk bisa mewujudkan cita-cita mulia ini. Ini yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Sinta Kamdani selaku Co-Chair Organizing Committee ISF yang juga Wakil Ketua Umum Kadin sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Ibu, terima kasih Selamat sudah siang. berkenan bersama dengan Liputan 6 SCTV. Hari ini ramai sekali, banyak yang datang ya Bu ya membawa harapannya. Kira-kira apa yang akan menjadi target capaian ISF di tahun ini? Ya, jadi seperti diketahui Gracia ini udah ketiga kalinya ya. Dan memang tahun ini kita sebagai co-organizer itu yang jadi leading sektornya itu dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan juga bersama dengan Kementerian Koordinasi Infrastruktur Perlahan dan Kadin Indonesia. Nah, jadi fokusnya mungkin tahun ini lebih banyak juga ke investasi. Jadi selain topik-topik yang sudah kita biasa gulirkan di dalam ISF, kita ada juga fokus banyak di investasi. Nah, mungkin kalau kita lihat tadi sudah dibuka dari para menteri, kita sudah mulai dengan yang tadi lebih nature based vision, kita ada water, kita nanti juga ada forest, tentunya energy. Betul. Selalu jadi primadona ya, energy transition, renewable energy. Tapi kita juga melihat seperti circular economy. Ini juga sesuatu topik yang sekarang mulai semakin banyak ya dibahas. Tadi kan Pak Menteri juga di dalam pembukaannya mengatakan waste to energy. Ini jadi sekarang jadi hotcake sekali untuk Indonesia karena peluang untuk investasi di dalam waste to energy itu sangat besar. Tapi selain itu kita juga punya selalu enablers-nya. Jadi yang jadi kunci kan pertama teknologi. Ya. Apapun yang sekarang kita mau lakukan, yang kita mau masuk ke arah keberlanjutan, baik itu green maupun blue economy, itu pasti membutuhkan teknologi. Jadi teknologi, kemudian yang kedua financing pembiayaan, ini juga masih satu topik penting karena bagaimanapun juga masih ada gap ya kan pembiayaan ini. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan inovasi pembiayaan melalui blended finance, instrumen-instrumen lain juga, climate financing ada tentunya ada dengan bond, green bond, blue bond dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dari faktor sumber daya manusianya. Nanti kita besok akan launch job skill accelerator antara WEF dan Bappenas dan Kadin, dan ini juga sangat penting karena kita juga harus memperhatikan green jobs. Jadi bagaimana dengan sumber daya manusianya. Selain itu policy and regulations. Jadi kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintah ini juga penting. Nah, kita lihat banyak sekali juga nanti pemerintah sudah mulai arahnya apa nih kebijakan yang bisa membantu. Seperti waste to energy, PP-nya sudah dikeluarkan, kemudian nanti juga mengenai carbon market, ini juga sesuatu yang saya rasa akan menjadi kunci buat Indonesia. Jadi banyak terobosan baru Gracia di ISF ini yang mungkin sebelumnya belum menjadi fokus, sekarang didorong oleh pemerintah. Oke, ada terobosan baru yang sekarang lagi didorong, tapi kira-kira yang menjadi kendala bagi para pengusaha untuk kemudian bisa mengubah paradigmanya, bagaimana mengubah bisnis mereka mengikuti standar mungkin sustainability juga bagi Indonesia, itu seperti apa ya Bu? Kendala-kendala mungkin yang sering ditemukan di lapangan. Iya, jadi itu kendalanya sangat klasik ya. Jadi kalau kita lihat, saya selalu mengatakan kenapa policy kebijakan itu penting ya. Kita masuk ke dalam EBT, contohnya pada akhirnya kan ekosistem yang dibangun untuk pengembangan EBT ini penting, infrastrukturnya itu juga penting. Tapi bagaimana insentif yang juga diberikan gitu kan? Karena pada akhirnya selalu faktornya itu adalah faktor biaya. Contohnya kalau renewable fossil fuel itu tentunya akan lebih murah dibandingkan dengan renewable. Dan kalau kita apalagi dengan subsidized fossil fuel itu kan competitiveness-nya jadi sulit gitu. Jadi harus kebijakan-kebijakan maupun insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk supaya ini bisa benar-benar peluang ini bisa terrealisasi gitu, bisa jalan gitu. Tapi kita juga melihat dari aspek tadi standarisasi ya.
Kalau company sekarang ini kita mesti lihat secara global trend. Ini konsumen demand globally itu sudah banyak ke arah sustainable products. Gracia. Jadi banyak sekali buyers kita. Jadi kalau bagi yang terutama yang padat karya ya mau ekspor ke luar negeri, garment, tekstil, sepatu, itu buyersnya itu sudah punya standar tinggi dari segi sustainability. Jadi contohnya mereka pabriknya itu harus menggunakan EBT. Gitu. Jadi dia nggak bisa menggunakan fossil. Nah ini menjadi kendala kan kalau kita tidak bisa sourcing-nya memadai. Kemudian kita baru menyelesaikan perjanjian dengan EU contohnya, itu kan ada EUDR, ada CBAM gitu. Itu semua standar-standar sebenarnya harus diikuti juga oleh supply Indonesia, perusahaan Indonesia yang mau mengekspor barangnya keluar gitu. Nah ini yang standar ini menjadi satu kunci, makanya kami terus mendorong bagaimana caranya bahwa Indonesian products ini juga bisa mengikuti, ya kan. Jadi apa nih yang perlu didukung dari pemerintah. Nah kemudian kami juga melihat bahwa saat ini kita mungkin melihat perusahaan-perusahaan besar punya kemampuan. Tapi Gracia mesti ingat, 97% dari ekonomi Indonesia itu kan masih SME. Ya kan? Bagaimana mereka juga bisa inklusif, menjadi bagian daripada ini, gerakan ini. Karena bagaimanapun juga mereka juga menjadi bagian dari supply chain. Kalau kita bicara misalnya mengenai palm oil misalnya ya, itu smallholders kita ini kan masih kecil ya. Jadi mereka harus menjadi bagian ini juga gitu. Nah jadi we need to also be inclusive. Jadi bagaimana SME kita, makanya kami juga punya gerakan, kita juga punya upaya fasilitasi melalui Net Zero Hub ya, yang dimana kita membawa bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa, yang kecil-kecil terutama ya, tidak hanya yang besar, itu juga bisa mencapai net zero gitu. Guidelines apa yang dibutuhkan. Tapi apa yang menjadi kendala bagi mereka gitu ya Bu ya, di lapangan, maksudnya bagi kalangan yang mungkin tadi bukan hanya perusahaan besar ya, bagi small entrepreneurs, something like that, itu apa yang mungkin menjadi tantangan mereka untuk bisa mengikuti sustainability ini? Iya. Kalau kita kembali lagi kepada sustainability pembangunan berkelanjutan, itu kan ada 3 faktor ya, Gracia. Itu adalah profit, people, planet, kita selalu bilangnya. Jadi kalau namanya usaha, pasti yang dikedepankan itu kan profitnya dulu. Bagaimana kita mau buka usaha kalau tidak profitable, begitu kan? Nah jadi somehow kalau kita bicara ke aspek lingkungan maupun aspek people-nya itu secondary, tidak bisa balance. Nah ini yang juga kenapa kita perlu ada dorongan gitu. Bagaimana sekarang udah mulai yang kita namanya triple bottom line. We are doing impact investing. Jadi investor juga sekarang mulai lihat, oke deh kita bantu. Jadi kalau kita invest di startup dan lain-lain, kita juga bantu impact aspeknya gitu. Jadi supaya mereka juga perusahaan-perusahaan kecil itu yang butuh permodalan, itu mereka juga mulai melihat, oh oke, kalau kita didukung dengan arah yang lebih sustainable, berarti mereka bisa mendapat akses pembiayaan yang memadai gitu. Jadi ini saya rasa menjadi satu faktor, karena selalu pembiayaan itu menjadi kunci ya. Karena pada akhirnya tadi soal profit dikedepankan, tapi kemudian aspek yang lainnya itu tidak menjadi prioritas. Tapi kira-kira ini juga ada kaitannya dengan biaya produksi yang semakin mahal, jadi sehingga membuat orang enggan untuk bisa masuk ke dalam hal-hal seperti ini, sustainability. Jadi butuh biaya lebih mahal lagi, apakah ada yang beli atau apakah nanti bisa laku begitu ya Bu? Jadi ini supply dan demand ya. Dan tadi saya katakan kalau demand dari luar negeri itu jelas sudah banyak kelihatan dari beberapa negara ya. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin kita masih ada lag-nya ya. Jadi mungkin demand pasar Indonesia ini terutama consumer Indonesia belum terlalu memperhatikan karena lebih ngambil produk yang lebih murah gitu daripada yang sustainable. Nah makanya kita mesti masuk ke green lifestyle, kita juga sekarang mesti mengedukasi konsumen kita, dan konsumen kita kan banyak juga yang muda ya. Kalau generasi muda nih sekarang sudah mulai memperhatikan hal-hal ini gitu ya. Nah itu dari demand-nya. Tapi dari segi supply juga kita perlu dibantu, karena pada prinsipnya kan kita masih, yang saya selalu belikan high cost ekonomi itu kan ada, nggak usah green products, nggak usah sustainable products, tapi high cost ekonomi ini kan masih menjadi suatu yang jadi perhatian ya, baik itu dari segi energy cost kita, logistik cost kita, labor cost kita, dan suku bunga gitu. Jadi Indonesia ini masih termasuk salah satu yang mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu. Jadi ini juga harus dibantu gitu supaya dari segi produksi ini kita juga bisa lebih kompetitif.
Tapi kira-kira Indonesia optimistis bisa menuju ke sana, Bu? Harus optimistis. Kita tidak punya pilihan. Bagaimana? Ya, kita tidak punya pilihan. Makanya kita terus dorong, justru Indonesia juga mau leading ya. Kenapa kita ada ISF ini kan setiap tahun? Karena kita mau leading, menunjukkan bahwa kita tidak tertinggal. Indonesia begitu banyak inisiatif, effort maupun realisasi yang sudah dilakukan dari segi aspek sustainability gitu. Ini saya rasa kesempatan buat kita juga menunjukkan dan showcasing bahwa Indonesia ini tidak hanya jadi follower, tapi we are also leading. Oke, itu juga yang sekarang lagi dikerjakan di ISF ini. Betul. Bagaimana dengan tadi mempertemukan banyak dari investor, ada inovator. Betul. Yeah. Mungkin goals terakhir ya Bu, untuk menutup wawancara singkat kita, goals terakhir untuk hari ini dan bagaimana nanti dari seluruh pertemuan tersebut, langkah apa yang mungkin akan dicapai pertama kali? Ya, jadi kita mulai melihat dari 3 tahun kita sudah menggulirkan acara ini, kita perlu follow up yang kuat ya. Terutama kalau kita bicara investasi, ada Kementerian Investasi nanti terus akan memonitor dari segi investasi yang mungkin terjadi ya gitu, kemitraan yang mungkin terjadi setelah acara ini. Jadi monitoring ini satu hal yang penting, makanya kita juga berpikir mungkin kita perlu satu permanent sekretariat ya, yang kemudian bisa memfollow up, menindaklanjuti outcome dan hasil daripada ISF. Kita juga mau mengeluarkan outcome berupa white paper maupun ini kan banyak knowledge yang di-share ya. Jadi pengetahuan di-share dalam acara-acara ini. Jadi bagaimana ini juga bisa kita bagi kepada publik yang lebih luas. Satu pertanyaan lagi Bu, targetnya tahun berapa semua bisnis harus bisa menerapkan sustainability ini? Idealnya? Saya rasa sudah jelas pemerintah itu kan targetkan net zero by 2060. Namanya pemerintah target itu yang melaksanakan itu kan bisnis. Jadi kita harus mengikuti target pemerintah gitu. Kita juga akan ada enhanced NDC dan lain-lain. Jadi kita mengikuti target pemerintah, malahan Presiden mengatakan kalau bisa a decade earlier, 2050 sudah harus gitu. Jadi saya rasa kita perlu sama-sama mendorong target tersebut, makanya kita mengedepankan Indonesia Incorporated karena ini tidak bisa pemerintah sendiri, harus dengan pelaku usaha, harus dengan masyarakat sipil, akademia dan lain-lain. Baik, terima kasih Bu Sinta sudah bergabung bersama kami di Liputan MCTV. Tadi wawancara kami bersama dengan Sinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Co-Chair Organizing Committee ISF. Ada beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta terkait tadi target 2060 untuk kita semua, harusnya bisnis ini bisa sustainability tentu dengan sejumlah PR besar. Kita tunggu bagaimana hasil dari ISF 2025. Apa hasil yang akan dikeluarkan nantinya? Saksikan selanjutnya hanya di Liputan MCTV. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.